Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita mengadakan pertemuan di Hotel Pipe. Pertemuan ini memang kami lakukan terutama dengan terbentuknya di SOTK untuk organisasi di Dinas Peternakan yang baru, dan juga menganggap pentingnya pertemuan ini karena saat ini sendiri peternakan kawasan itu sangat sedikit mempunyai kawasan khusus untuk peternakan. Jadi maksud kami hari ini melakukan pertemuan di Hotel Pipe ini, pertama memang kita bersilaturahmi dengan para dinas kabupaten kota, kemudian kita menganggap pertemuan ini penting karena kawasan itu sendiri, kemudian juga ada terkait dengan perizinan usaha serta agribisnis di bidang peternakan. Mau tidak mau memang tiga hal ini memang suatu hal yang sangat penting kalau di dalam usaha peternakan. Peserta pertemuan ini sendiri ada dari 10 kabupaten kota, terutama terkait dengan organisasi yang membidangi fungsi peternakan. Jadi harapan kami dengan adanya pertemuan ini, para teman-teman dari kabupaten kota paling tidak memahami apa itu pentingnya suatu kawasan peternakan, kemudian bagaimana perizinan usaha peternakan, serta terkait dengan agribisnis peternakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tadi kita melakukan FGD, forum grup diskusi terkait pengembangan korporasi ternak PDKT. Ada banyak hal yang baru kita diskusikan di FGD ini. Kebiasaan di Kaltim memang sebagian peternak, sebagian besar itu memelihara dalam jumlah ternak yang kecil, sehingga kita berharap dengan adanya korporasi ternak ini yang merupakan suatu keniscayaan, sehingga si peternak mempunyai bargaining yang kuat di dalam melakukan hasil produk dari peternakannya. FGD ini diikuti oleh 8 kabupaten kota, kemudian himpunan kambing domba, kemudian juga diikuti oleh Badan Standarisasi Pertanian, kemudian juga diikuti oleh perguruan tinggi, serta teman-teman dari korporasi sapi yang ada di Babulu, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Harapan kami dengan adanya pertemuan ini akan ada suatu sinergi dari beberapa stakeholder tadi, karena kalau kita hanya berharap dengan satu dari Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur, program ini rasanya terlalu sulit untuk dilaksanakan. Inilah pentingnya FGD ini, sehingga ada sinergi kolaborasi dari beberapa OPD, perguruan tinggi negeri, kemudian koperasi yang sudah terbentuk, sehingga apa yang kita inginkan dengan program PDKT ini dapat berhasil dengan baik. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Soalnya itu agak jalan, kami siapkan pendamping nanti, dia nanti yang mencoba membantu kelompok sampean kalau melaporkan tentang kegiatan sampean. Jadi kita ada semacam aplikasi itu, baik perkembangan ternaknya, kemudian perkembangan kelembagaan nanti. Tetapi karena beliau ini tidak selamanya, kami berharap di dua kelompok itu mungkin ada satu anak muda yang bisa belajar dengan beliau nanti untuk mendampingi, sehingga pada saat dia tidak ada lagi bisa melaporkan tentang kegiatan di kelompok tadi. Ringkasnya begitu. Nah, kemudian karena ini berbentuk sistem digitalisasi tadi, jadi di situ memang ada pelaporan baik perkembangan ternaknya, kemudian koperasinya. Di koperasi itu kan kemudian ada kewajiban rapat tahunan, di aplikasi itu nanti juga disediakan tempatnya. Jadi di situ semua pemantauan dan evaluasi kita berasal dari aplikasi tadi. Kira-kira sampai di sini, apakah aku bicaranya tidak terlalu jelas? Jelas ya? Jelas ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Mohon maaf ada sedikit teknis sehingga kami ada keterlambatan terkait kegiatan kita hari ini. Oke, terima kasih Bapak. Jadi kita mulai saja Pak ya, langsung saja pada inti kita hari ini. Jadi kami sebagai pembuka di acara kita hari ini, pada minggu kemarin kami mendapatkan informasi dari teman-teman pelaku usaha di Kalimantan Timur terkait
beberapa hal. Mungkin Bapak yang di NTT sudah membaca hasil rumusan di lampiran undangan kami. Nah, di pertemuan kami yang minggu lalu itu, untuk para pelaku usaha di sini ada beberapa hal yang harus kami sampaikan. Makanya kami hari ini mau mencoba mencarikan, memfasilitasi bagaimana nanti ke depannya agar lebih baik. Jadi persoalan yang mereka hadapi adalah pada saat sapi datang dari NTT, ternyata nama yang mendapatkan sapi dengan nama yang tertera di manifest ataupun dengan rekomendasi kadang-kadang terjadi perbedaan, sehingga di sini yang merasa tidak pernah memesan sapi tapi dapat sapi, tetapi yang pernah memesan sapi namanya di situ rekomendasinya ternyata dia tidak dapat sapi dari NTT. Jadi intinya itu dari diakses dari orang kantor yang lain, Pak. Jadi saya kira memang hari ini setelah kita mendapat informasi terkait dengan perbedaan nama, mungkin yang berikut ya kita perlu dengar dari pelaku usaha asal NTT, Pak, sehingga paling tidak apa yang menjadi persoalan kok kenapa tidak mencantumkan nama sesuai dengan apa yang ada di dalam rekomendasi atau surat persetujuan masuk dari daerah tujuan, Pak. Saya kira seperti itu, karena kalau kita mendengar dua belah pihak, sehingga paling tidak yang bisa kita rumuskan untuk solusinya seperti apa, itu akan lebih menjawab tuntutan atau kebutuhan atau persoalan yang saat ini sedang dihadapi. Karena saya kira ini akan berdampak terhadap suasana yang tentunya bagi para pelaku yang penerima di Kalimantan sendiri dan juga para pengirim yang berasal dari NTT. Saya kira seperti itu, Pak, sementara tambahan saya. Oke, terima kasih Pak Edi. Mungkin bisa kita lanjut. Sistem harus kita perbaiki. Di sana kan regulasinya, regulasi. Kalau itu regulasi, kalau yang dengan teman-teman di sini, sehingga permasalahan ini bisa diakomodasi sampai ini. Ya, pertama, terima kasih sudah dihubungkan dengan pihak NTT juga. Yang pertama yang ingin saya tanggapi, permasalahan ini memang sudah lama terjadi. Tentunya kita tidak ingin berulang-ulang kembali Pak, masalah ini. Saya sedikit tadi menanggapi Pak Amin tadi. Jadi sebenarnya Pak, kalau dinas itu juga ada punya keterbatasan terkait penanganan setelah sapi datang. Kalaupun itu delik aduan, sebenarnya itu sudah ranah polisi, KUHP, karena itu penggunaan identitas palsu. Bisa, kalau Bapak memang tidak terima, Bapak lapor bisa. Itu identitas penggunaan palsu. Cuma kita kan mencari yang terbaik di sini, ya kan? Tidak sampai ke ranah sana. Makanya tadi sebagian besar itu memang ranahnya ada di PT, ya kan? Nah, saya mau dengar Pak. Ini kita mencari solusi sehingga tidak terjadi permasalahan terus. Mengingat ini sebetulnya pemindahan kuota atau pemindahan ternak dari izin yang seharusnya ini seringkali terjadi. Karena kami di Kesehatan Hewan juga dituntut untuk melakukan tracking, Pak. Bisa terjadi perubahan nama itu. Karena pengalaman kami Pak, pada waktu kami melakukan penimbangan ternak dari NTT, semua ternak yang dikirim itu tidak sama namanya dengan yang menerima sapi di sini pada waktu itu. Sehingga kami kesulitan karena waktu itu dari pusat mau dilakukan penimbangan, kami terima nama-namanya, ternyata pada saat turun di kapal itu berbeda semua dengan nama-nama yang tercantum di kapal. Nah, kira-kira perubahan itu, saya mau tanya, kira-kira perubahan itu bisa terjadi di mana? Terima kasih ke Pak Edi, ke Bapak di NTT. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan, juga buat Bapak Ibu yang ada di ruangan ini. Terima kasih sekali lagi. Kami berharap ini dapat memberi manfaat buat kita semua. Harapannya begitu, sehingga lalu lintas dan data niaga ini dapat berjalan dengan
kepuasan kedua belah pihak yang namanya bisnis begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat sore Pak, makasih teman-teman di Kalimantan. Ya, selamat sore.